Hei, ini Adi. Kisah hari ini adalah tentang seorang gadis muda yang jatuh cinta dengan hantu yang menghuni tubuh baru setiap hari. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Suatu pagi, Rhiannon, seorang gadis berusia 16 tahun, bersiap pergi ke sekolah sambil mengirim pesan teks kepada pacarnya yang tidak merespons, yaitu Justin. Di sekolah, ia berinteraksi dengan temannya, Rebecca, dan kemudian mendekati Justin, meminta maaf karena telah mengirim pesan kepadanya secara berlebihan karena ketidaksukaannya terhadap hal tersebut. Dengan aneh, Justin mengaku bersalah karena tidak membalas pesan tersebut. Hal ini membuat Rhiannon bingung. Justin bertindak dengan cara yang tidak biasa, merapikan rambutnya di belakang telinganya dan semakin membingungkannya. Rhiannon mengajak Justin untuk membolos kelas, dan mereka pergi bersama sambil berpegangan tangan. Mereka mendengarkan musik di mobil dan mengunjungi taman hiburan serta pantai, berbagi momen intim. Keduanya menerima pesan kue keberuntungan yang serupa. Kembali di rumah Rhiannon, Justin terlihat muram dan memberi petunjuk bahwa hal-hal akan berbeda besok. Rhiannon menciumnya saat berpisah dan berkomentar tentang rasanya yang tidak merokok. Keesokan harinya, keberadaan A menghuni tubuh seorang gadis bernama Amy. Rhiannon memperhatikan Justin merokok di sekolah, melupakan komentarnya dari hari sebelumnya. Amy, murid baru di sekolah, mengikuti Rhiannon, dan mereka bertemu dengan Justin sebentar. Justin terlihat frustrasi dan mabuk, tanpa ingatan tentang hari sebelumnya. Amy menghadapinya karena sikap kurang menghargai, yang mengarah pada sebuah pertengkaran. Justin mengingatkan Rhiannon tentang pesta Steve keesokan harinya. Rhiannon membela Justin di hadapan Amy, yang pergi setelah sebuah gerakan aneh. Hari berikutnya, A menemukan dirinya berada dalam tubuh Nathan. Nathan mengatur alarm dan tiba di pesta Steve bersama Justin. Rhiannon mencoba menarik perhatian Justin dengan mengganti musik, tetapi dia tidak mengenali lagunya. Tarian Nathan menarik perhatian Rhiannon dari seberang ruangan. Terhibur oleh tindakan Nathan, dia bergabung dengannya dan ikut serta dalam bernyanyi. Momen mereka terganggu oleh pacar Rhiannon, dan Nathan mengungkapkan bahwa dia adalah sepupu gay Steve. Rasa cemburu Justin memudar, dan dia bergabung kembali dengan teman-temannya. Saat berada di gubuk pohon, Nathan menanyakan perasaan Rhiannon terhadap pacarnya. Dia terbata-bata dalam kata-katanya. Dia memberikan isyarat penuh kasih, mengisyaratkan bahwa dia bisa menyukai orang lain. Namun, alarm Nathan mengganggu percakapan mereka. Dia segera pergi dengan terburu-buru, memberikan nomornya kepada Rhiannon. Kemudian, Justin menemukan penipuan Nathan dan menghadapinya, bahkan melemparkan batu ke jendela mobilnya. Keesokan harinya, Justin menunjukkan berita tentang Nathan kepada Rhiannon, mengklaim bahwa Nathan diganggu oleh setan setelah pingsan. Justin bermaksud untuk berbicara dengannya, tetapi Rhiannon menyarankan untuk tidak melakukannya. Saat makan siang, Rhiannon membicarakan pesan dari Nathan dengan temannya, Rebecca, mempertimbangkan untuk bertemu dengannya untuk mendengar sudut pandangnya. Keesokan harinya, dia mengunjungi sebuah kedai kopi untuk bertemu dengan Nathan, tetapi bertemu dengan seorang wanita bernama Megan, yang menjelaskan bahwa dia pernah berada dalam tubuh Nathan, Amy, dan Justin. Megan mengungkapkan keberadaannya sebagai seseorang yang terbangun dalam berbagai tubuh, memiliki usia yang sama tetapi tidak pernah di tubuh yang sama dua kali. Rhiannon skeptis, tetapi Megan merujuk pada ramalan tanggal mereka dan menyebut masalah ayah Rhiannon. Meskipun sulit dipercaya, Rhiannon memutuskan untuk bertemu lagi. Dalam pertemuan lain, dia dihubungi oleh seseorang yang mengklaim bahwa semua yang dia dengar adalah benar. Mereka mengatur pertemuan, dan seorang remaja laki-laki bernama A, saat ini berada dalam tubuh James, mengundangnya ke sebuah restoran. Namun, keraguan Rhiannon tetap kuat, dan dia mengajukan serangkaian pertanyaan kepada A tentang waktu mereka bersama. Mengejutkannya, A menjawab semua pertanyaannya dengan benar. Dia menggali lebih jauh, bertanya tentang orang tuanya, tetapi dia mengakui bahwa dia tidak memiliki ingatan mereka, hanya menyimpan kesadarannya sendiri dan ingatan tubuh tuan rumah. Meskipun merasa sedih dengan situasi ini, A tetap mempertahankan pandangan positif, menghargai sudut pandang yang beragam yang dia dapatkan setiap hari. A membagikan akun Instagramnya kepada Rhiannon, di mana dia memposting foto-foto pengalamannya dalam berbagai tubuh. Bahkan setelah penjelasannya, Rhiannon mengungkapkan kebutuhannya untuk waktu untuk memproses semuanya. Kemudian, dia mengunjungi Instagram A dan melihat foto dirinya bersama dengannya ketika dia berada dalam tubuh Justin di akuarium. Dia singkat masuk ke kamar ayahnya, pergi saat ayahnya masuk. Rhiannon pergi ke gereja dengan menyamar sebagai jurnalis sekolah untuk berbicara dengan Nathan, yang setuju untuk membagikan kisahnya. Dia percaya bahwa dia diganggu oleh setan, yang sesuai dengan peristiwa di pesta tersebut. Nathan mengenali Rhiannon dari Instagram A tetapi diinterupsi oleh seorang pendeta. Kembali di sekolah, Rhiannon melihat seseorang mengamatinya dan memutuskan untuk mengikutinya. Dia menemukan bahwa siswa tersebut adalah Vic, yang sebenarnya adalah A. Dia menghadapinya tentang gangguan Nathan dan keterlibatan setan. A mengungkapkan bahwa dia kehilangan kesadarannya pada pukul 11.59 malam, mengakhiri harinya dalam tubuh tuan rumah. Rhiannon mengungkapkan frustrasinya karena percayanya kepada seorang asing pada hari dia menjadi Justin,
tetapi A berpendapat bahwa Justin sebenarnya tidak peduli padanya. A mengakui perasaannya kepada Rhiannon dan meminta kesempatan. Di kamar Justin, dia mempertanyakan pacarnya tentang apa yang dia hargai dalam hubungan mereka. Justin kesulitan mengungkapkan perasaannya dan mengakui cemburu terhadap Nathan di pesta. Ini membuat Rhiannon mempertimbangkan ulang kata-kata A. Keesokan harinya, dia meminjam mobil kakaknya untuk bertemu A di perpustakaan. Melihat satu-satunya orang seusianya, dia duduk di sampingnya. A, yang dikenal sebagai George dalam tubuh ini, menjelaskan bahwa dia sekolah di rumah dan perlu menghafal 50 fakta dalam waktu 1 jam di perpustakaan. Rasa ingin tahunya membawanya untuk menanyakan masa kecil A, di mana dia mengungkapkan isolasi yang dia alami dengan mengetahui peristiwa masa depan. Dengan penuh simpati, dia memegang tangannya dan meringankan suasana dengan membantunya menghafal 50 fakta tersebut. Ketika Rhiannon berpisah dengan ciuman, ibu George menangkap mereka, sehingga Rhiannon melarikan diri. Keesokan paginya, A merasakan campuran gugup dan kegembiraan saat dia terbangun dalam tubuh Rhiannon. Dia setuju untuk ikut dalam perjalanan kerja ke Washington DC bersama ibunya dan menampilkan senyum yang tidak biasa ceria. Setelah tiba di sekolah, A melihat ke dalam loker Rhiannon ketika Justin mengejutkannya dengan ciuman. A menghapus bibirnya setelah itu, dan Justin mengundangnya ke rumahnya. A marah, menghardik Justin karena tidak benar-benar memahami Rhiannon. Pertengkaran mereka mengejutkan Justin, dan A pergi. Kemudian, A meminta maaf kepada Rhiannon melalui cermin di rumahnya. Dia bertemu ayahnya, yang sedang melukis berbagai wajah, dan dia mengundangnya untuk menjadi muksinya. A menulis surat tulus untuk Rhiannon sebelum waktunya dalam tubuhnya berakhir. Keesokan harinya, Rhiannon membaca surat itu dan mengagumi lukisan ayahnya yang menggambarkan dirinya di dinding. Dengan keberanian, dia putus dengan Justin di tempat kerjanya. A menelepon untuk memeriksa keadaannya, dan mereka sepakat untuk bertemu. Mereka menghabiskan akhir pekan di pondok pamannya Rhiannon, membahas meninggalkan kenangan untuk tuan rumah yang dihuni oleh A. Meskipun A khawatir tentang hubungan mereka yang kompleks, Rhiannon melihatnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Mereka berbagi ciuman perpisahan yang lembut. Namun, A tidak kembali keesokan harinya, membuat Rhiannon gelisah dan frustrasi. Dia mengirim pesan padanya tetapi tidak mendapatkan tanggapan. A terbangun dalam tubuh orang lain, akan terbang ke Hawaii, dan menelepon Rhiannon untuk meminta bantuan. Dengan bantuannya, dia berhasil lolos dari kejaran ibu anak laki-laki tersebut, dan mereka kembali ke rumah Rhiannon. Dia mengungkapkan frustrasinya tentang ditinggalkan sendirian. A menjelaskan bahwa dia tidak bisa menghubunginya karena situasi medis tuan rumah. Mereka berdamai dan berbagi momen intim. Meskipun A khawatir, Rhiannon meyakinkannya bahwa hubungan mereka bisa mengatasi tantangan. Keesokan harinya, Rhiannon meminta maaf kepada adiknya atas kerusakan mobil dan memutuskan untuk mempercayakan semuanya padanya. Seperti yang diharapkan, Jolene bereaksi dengan skeptis, mendesak adiknya untuk tidak mencampur masalah mobilnya dengan masalahnya sendiri. Di sekolah, Rebecca mengekspresikan kekhawatiran tentang Rhiannon ditinggalkan di hutan oleh seseorang. Kesal dengan gangguan tersebut, frustrasi Rhiannon merusak persahabatan mereka. Di tempat yang berbeda, A terbangun dalam tubuh seorang gadis yang penuh keputusasaan. Gadis itu, Kelsey, menghubungi Rhiannon, mengungkapkan niatnya untuk mengakhiri hidupnya. Buku catatan Kelsey berisi pikiran yang mengkhawatirkan. Tanpa menyadari keadaan putrinya, ayah Kelsey dijadwalkan kembali ke rumah keesokan harinya. Rhiannon mengunjungi rumah Kelsey dan mendesak A untuk mencari bantuan bagi keadaan Kelsey. Namun, A hanya berbagi pikiran Kelsey dan enggan membuat keputusan yang signifikan untuknya. Rhiannon menyarankan agar A tetap berada dalam tubuh Kelsey keesokan harinya dan tinggal bersamanya semalaman. Dengan keajaiban, A berhasil tetap berada dalam tubuh Kelsey. Kelsey mengakui perjuangannya kepada ayahnya, menunjukkan bukunya. Rhiannon kembali ke rumah, dan ayahnya mencoba membicarakan percakapannya dengan Jolene. Sebagai gantinya, dia bertanya padanya tentang hubungannya dengan ibunya, mengetahui bahwa dia masih mencintainya meskipun ada perubahan selama bertahun-tahun. Kembali di sekolah, Steve melemparkan makian pada Rhiannon karena hubungannya dengan banyak orang. Justin membela dia dari komentar temannya. Dia mengabaikannya dan memperhatikan A, yang sekarang menghuni tubuh Hannah. Di kamar Hannah yang pribadi, A memberitahu Rhiannon bahwa Kelsey sedang mendapatkan bantuan yang diperlukan. Mereka berbagi kegembiraan atas penyelamatan Kelsey dan berhasil menjaga satu tubuh selama periode yang lebih lama. A mengajak Rhiannon berkencan, tetapi Hannah sudah punya rencana untuk perayaan ulang tahun dengan pacarnya. Kembali di rumah, Rhiannon membahas kekhawatirannya tentang hubungan orang tuanya dengan ibunya, mendorongnya untuk memperbaiki hal-hal meskipun ada perubahan seiring berjalannya waktu. Keesokan paginya, A mendapati dirinya berada dalam tubuh Alexander, memandang kutipan motivasi di papan Alexander yang menginspirasi dia. Di sekolah, A berbicara dengan Rhiannon tentang kagumnya pada karakter Alexander, yang mengakui bahwa dia tidak banyak tahu tentangnya. Setelah sekolah, Alexander membawa Rhiannon ke lapangan sepak bola untuk bermain dengan gelembung dan pistol air.
Mereka menikmati waktu bersama sampai menjelang malam. Rhiannon bertanya pada A apakah dia bisa tetap dalam tubuh Alexander untuk 1 hari lagi, tetapi dia tidak yakin. Menjelang masa depan, Rhiannon bangun pagi keesokan harinya, dan untungnya, A berhasil tetap dalam tubuh Alexander lagi. A mengajaknya berkencan, tetapi kebutuhannya untuk belajar mendorong A untuk mencoba tetap dalam tubuh yang sama sekali lagi, yang berhasil dia lakukan. Sementara itu, hubungan orang tua Rhiannon membaik, dan mereka berbagi makan malam bersama. A terus menghuni tubuh Alexander, mengabaikan panggilan dari ibu Alexander. Mereka mengakui cinta mereka dan berencana untuk menghabiskan malam bersama. Namun, A lupa bahwa itu adalah ulang tahun Alexander, yang mengecewakan ibunya. Keesokan harinya, A tetap berada dalam tubuh Alexander dan mengajak Rhiannon ke tempatnya. Dia berdamai dengan Rebecca, yang mendukung hubungannya dengan Alexander. Malam itu, A membahas kekhawatirannya tentang tetap lebih lama dalam tubuh Alexander. Rhiannon setuju untuk kembali ke perjanjian mereka sebelumnya, tetapi A percaya bahwa dia seharusnya memiliki kesempatan dengan Alexander yang sebenarnya untuk hidup yang penuh arti ke depan. Dia menyoroti kualitas-kualitas Alexander, tetapi Rhiannon menginterupsi. Meskipun usaha mereka untuk memanfaatkan malam terakhir bersama, A menyadari bahwa waktu mereka terbatas. Rhiannon mendorong A untuk meninggalkan kenangan dimanapun dia pergi. Keesokan paginya, A terbangun dalam tubuh Kathy dan segera pergi. Di sekolah, Rhiannon mencari tanda-tanda A tanpa berhasil. Alexander yang sebenarnya mendekatinya, dan dia mengenalinya sebagai segala sesuatu yang A ceritakan. Sementara itu, A mengunggah foto di Instagram mereka, memahami pentingnya meninggalkan jejak dan dampak positif dimanapun mereka bisa. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.